Halo semuanya, di video kali ini saya akan berbagi tips cara mengerjakan soal TIU untuk tipe pola bilangan. Pola bilangan yang paling umum adalah pola bilangan yang menggunakan salah satu dari operasi hitung, yaitu tambah, kurang, kali, bagi, pangkat, atau akar. Lalu, ada juga yang menggunakan lebih dari satu operasi hitung. Misalnya, ditambah, kemudian dikali, lalu ditambah, kemudian dikali, begitu polanya berulang terus-menerus. Atau bisa juga dikali dulu, kemudian dikurang, lalu dibagi, kembali lagi dikali, lalu dikurang, kemudian dibagi. Begitu polanya terus-menerus berulang. Kemudian, ada juga pola bilangan lompat, di mana polanya itu melompati satu atau lebih bilangan. Misalnya ada pola bilangan A, B, C, D, E, dan F. Jadi untuk pola bilangan lompat satu, maka dari A itu langsung ke C, lalu dari C langsung ke E, dan begitu seterusnya. Dan B ini akan terhubung ke D, dan dari D terhubung ke F, dan begitu seterusnya. Kemudian ada juga yang lompat 2, yaitu dari A langsung ke D, dan dari D langsung ke yang selanjutnya yaitu G. Kemudian dari B itu langsung ke E. Begitu seterusnya. Dan yang paling umum itu adalah bilangan lompat 1 dan lompat 2. Selain itu, ada juga pola bilangan barisan Fibonacci, di mana bilangan selanjutnya merupakan hasil penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Misalnya, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Di mana 5 ini merupakan hasil penjumlahan dari 2 dan 3. Dan 8 itu hasil penjumlahan dari 5 dan 3. Seterusnya, di mana 13 ini merupakan hasil penjumlahan dari 8 dan 5. Kita bisa masuk ke soal yang pertama. 3 ke 12 itu bisa ditambah 9 atau dikali 4. 8 ke minus 2 itu bisa dikurangi 10 atau dibagi minus 4. Minus 2 ke minus 8 itu bisa dikurangi 6 atau dikali 4. Dan minus 8 ke minus 18 itu bisa dikurangi 10. Kita bisa lihat pola yang berulang itu adalah dikali 4 dan dikurangi 10. Jadi kita bisa simpulkan bahwa polanya itu adalah pola campuran, yaitu perkalian dan pengurangan. Jadi 3 ke 12, ini dikali 4, kemudian kurangi 10, ini jadi 2, kita kali 4, ini jadi 8, kemudian dikurangi 10, ini menjadi minus 2, kemudian dikali 4, ini menjadi minus 8. Kemudian dikurangi 10, ini menjadi minus 18. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal yang kedua, 7 ke 14 itu bisa ditambah 7 atau dikali 2. 14 ke 8 itu bisa dikurangi 6. 8 ke 40 itu bisa ditambah 32 atau dikali 5. 40 ke 44 itu bisa ditambah 4. 44 ke 41 itu bisa dikurangi 3. Kita bisa lihat bahwa pola yang paling memungkinkan adalah dari 7 ke 6, ke 5, ke 4, dan ke 3. Jadi yang kedua ini kita bisa coret, dan 32 bisa dicoret. Jadi polanya itu adalah dari 7 mengalami pengurangan 1, yaitu jadi 6, kemudian ke 5, ke 4, ke 3, maka selanjutnya itu adalah 2 dan 1. Dan dari operasi hitungnya itu mengalami pengulangan, yaitu tambah, lalu kurang, kemudian kali, tambah lagi, kemudian kurang, maka di sini selanjutnya adalah kali 2. Lalu berulang lagi, maka ditambah 1. 41 dikali 2 adalah 82. 82 ditambah 1 adalah 83. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, soal yang ketiga, 1 ke 1 itu bisa ditambah 0 atau dikali 1. 1 ke 2 itu bisa ditambah 1 atau dikali 2. 2 ke 3 itu bisa ditambah 1. 3 ke 5 itu bisa ditambah 2. 5 ke 8 itu bisa ditambah 3. Dan 8 ke 13 itu bisa ditambah 5. Kita bisa lihat bahwa polanya ini merupakan pola Fibonacci, di mana bilangan selanjutnya merupakan hasil penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Misalnya 13 ini merupakan hasil penjumlahan dari 5 dan 8.
8 merupakan hasil penjumlahan dari 3 dan 5. Begitu seterusnya, maka bilangan selanjutnya merupakan hasil penjumlahan dari 8 dan 13. Maka ini adalah 21. Maka jawabannya adalah yang C. Soal yang keempat, 15 ke 20 itu bisa ditambah 5, 20 ke 20 itu bisa ditambah 0 atau dikali 1, 20 ke 40 itu bisa ditambah 20 atau dikali 2. 40 ke 25 itu bisa dikurangi 15, 25 ke 80 itu bisa ditambah 55. Karena kita masih belum melihat adanya pola di sini, kita bisa menggunakan cara yang lain. Misalnya lompat 1, kita coba hapus. Kita coba lompat 1, 15 ke 20 itu ditambah 5. 20 ke 25 itu ditambah 5. Dari 25 ke selanjutnya itu ditambah 5. Ini maka di sini 30. 20 ke 40 itu dikali 2. 40 ke 80 itu dikali 2. 80 ke selanjutnya kali 2 itu adalah 160. Maka jawabannya adalah yang C. Soal yang kelima, berikut ini merupakan pola bilangan pecahan. Umumnya untuk pola bilangan pecahan, polanya itu adalah antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi 1 ke 2 itu bisa ditambah 1, 2 ke 3 itu ditambah 1, 3 ke 4 itu ditambah 1, 4 ditambah 1 itu sama dengan 5. Kemudian 2 ke 8 kita bisa menggunakan penjumlahan terlebih dahulu. Ini ditambah 6, 8 ke 26 itu ditambah 18, 26 ke 80 itu ditambah 54. Dari sini kita bisa lihat polanya, 6, 18, 54, itu 6 ke 18 itu dikali 3, 18 ke 54 itu dikali 3, maka selanjutnya 54 dikali 3 itu sama dengan 162. Maka 80 ditambah 162 itu sama dengan 242. Maka jawabannya adalah yang B. Terakhir soal yang ke-6. Di sini terdapat bilangan bulat, yaitu 1, namun bisa kita rubah ke bentuk pecahan, di mana pembilang dan penyebutnya itu bernilai sama. Misalnya 6 per 6, 7 per 7, 8 per 8, dan lain sebagainya. Jadi sebelumnya kita cari dulu pola bilangan dari 3 bilangan sebelumnya. 1 ke 2 itu bisa ditambah 1, 2 ke 5 itu bisa ditambah 3, 1 ke 3 itu ditambah 2, maka selanjutnya adalah ditambah 5. 2 ke 3 ditambah 1, 3 ke 6 ditambah 3, maka selanjutnya adalah ditambah 5. 5 ditambah 5 adalah 10. 5 ditambah 6 adalah 11. Namun ini tidak sama dengan 1. Maka polanya bukanlah yang ini. Kita coba cari pola yang lain. Kita coba samakan penyebutnya ke penyebut tertinggi, yaitu 6. Setengah dengan penyebut 2 itu ke 6 itu harus dikali 3. Maka setengah dikali 3 per 3 itu menjadi 3 per 6. 2 per 3 dikali 2 per 2 itu menjadi 4 per 6. Ini 5 per 6. Ini 1 ini kita rubah menjadi 6 per 6. 3 ke 4 itu ditambah 1. 4 ke 5 ditambah 1. 5 ke 6 ditambah 1. Maka selanjutnya adalah tambah 1 itu adalah 7. Dan penyebutnya bernilai sama yaitu 6. Maka ini menjadi 7 per 6. Kita coba cari di opsi. Jawabannya adalah yang D.